Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, gurau canda atau tawa memang sangat dibutuhkan oleh seseorang, baik untuk mengundang suasana rileks atau mencairkan kesibukan rutinitas bekerja. Demikian pula menurut sebagian orang untuk mengendorkan urat saraf, menghilangkan rasa pegal dan capek sehabis banting tulang. Dengan canda dan tawa, banyak orang berharap segala kepenatan pikiran kembali segar, mental stabil, semangat bekerja tumbuh kembali, sehingga produktivitas semakin meningkat. Dengan itu, berbagai keutamaan di dunia dapat diraih oleh seorang muslim. Dalam Islam sendiri, bercanda atau bergurau bukan hal yang terlarang, selama itu dalam koridor, tidak berlebihan dan tidak mengandung unsur-unsur yang telah dilarang, tidak menyakiti atau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, atau modus-modus sejenisnya. Di sisi lain, manusia sendiri diciptakan oleh Allah dengan berbagai watak dan perilaku. Ada pula yang menyebutkan kalau canda gurau sebagai bagian dari watak manusia. Jadi, mustahil jika disingkirkan dari dirinya. Lagi pula, tertawa adalah merupakan keistimewaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada hewan-hewan. Para pendengar, tidak kalah mengutamakan pernyataan di atas Rasulullah SAW selaku teladan. Umat Islam kerap mengajak istri dan para sahabatnya bercanda, baik dalam rangka mengambil hati mereka atau sekedar memberi kabar gembira. Akan tetapi, beliau tidak pernah bercanda berlebihan, melainkan sesuai kadarnya. Bila tertawa, beliau tidak terbahak-bahak, namun hanya tersenyum. Begitu pula dalam bercanda, beliau tidak berkata kecuali yang benar, sebagaimana yang diriwayatkan dalam beberapa hadis yang menceritakan seputar percandaan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, hadis dari Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan amandelnya, namun beliau hanya tersenyum. Diriwayatkan oleh HR Bukhari. Diriwayatkan oleh HR Muslim. Kemudian pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menceritakan tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, betul, hanya saja aku selalu berkata benar. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dari kedua hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bercanda dan bergurau itu pada prinsipnya boleh-boleh saja, baik di bulan puasa atau di bulan lainnya. Hanya saja harus memperhatikan rambu-rambunya, sebab bercanda memiliki tata krama sendiri. Jangan sampai aktivitas bercanda malah menggilas berbagai nilai-nilai esensial yang ingin dicapai ketika berpuasa. Bahkan jangan sampai canda gurau membatalkan puasa kita sendiri. Di sisi lain, canda gurau yang kurang terkontrol atau plong begitu saja, maka akan berpotensi menimbulkan efek negatif. Oleh karena itulah, seorang yang berpuasa urgen memperhatikan celah-celah kebablasan bercanda sehingga tidak membatalkan ibadah puasa, mulai dari memperbarui niat atau tujuan dari bercanda. Jika tujuan hanya sekedar mengusir kepenatan, rasa bosan dan lesu,
serta menyegerakan suasana, maka poin-poin itu harus menjadi perhatian. Dengan itu canda dapat membawa angin semangat. Selain itu jangan sampai gurau canda malah melanggar norma-norma yang ada. Para pendengar, bagi seseorang yang bertindak sebagai seorang pemimpin, baik di skop kecil maupun lebih luas, terlalu banyak bercanda tentu kurang elok, bahkan dapat menurunkan wibawanya sendiri. Hal urgen yang perlu kita ketahui adalah hendaklah cerdas melihat partner bercanda. Jangan sampai menarik orang-orang yang tidak suka bercanda ke arena canda gurau, yang akhirnya dapat menjungkalkan kita ke liang kenaasan. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang tidak suka dengan bentuk canda gurau tertentu, sebab banyak butuh hubungan baik dengan orang lain. Gara-gara masalah sepele seperti itu, hubungan bisa rusak. Akibat dari bercanda tidak tahu tempat juga akan menimbulkan akibat buruk, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi halayak yang menyaksikan. Oleh karena itu, lihatlah dengan siapa kita hendak bercanda. Jangan sampai canda gurau menyinggung perasaan orang lain atau terkesan meremehkan mereka. Dengan itu, nilai-nilai dari puasa yang dilaksanakan akan tetap terjaga. Sebab sakit hati orang lain juga akan memberi catatan penting dalam peta puasa yang kita lakukan di dunia ini. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah sedikit berbagi tips tentang siapa teman kita yang harus kita ajak untuk bercanda dan siapa yang tidak perlu kita ajak untuk bercanda. Semoga dapat mengambil hikmah dari ini semuanya, kita lebih bijak dalam menyikapi kehidupan ini agar tidak kebablasan. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.